Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arbi'a ba'dal fajr 8 Januari 2025 bertepatan dengan 8 Rajab 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Quran dalam pembahasan kitab tafsir dari surati Al-Mutaffifin. Maka alhamdulillah telah kita selesaikan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dan kita akan mentafsirkan ayat ke-7 sampai ke-15 insyaallah. Maka kita mengejar target selesai dari tafsir, selesai dari qiraah Al-Mutaffifin, dan sekarang masih satu qiraah dari Abi Amr dari periwayatan muridnya Ad-Duri dan As-Susi. Maka kita mensinkronkan selesai dari qiraah dan selesai dari tafsir surat Al-Mutaffifin, sehingga kita akan keluar dari surat Al-Mutaffifin bersamaan dari qiraah asyarah dan juga dari tafsirnya. Maka di tafsir ayat yang ke-7, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ini qiraah Hafs an Asim. Adapun qiraah dari Warsh, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dan qiraah dari Al-Kisai, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Dan ini telah kita lalui di pelajaran qiraah, dan pembahasan kita di sini pembahasan tafsir, bukan pembahasan dari qiraah. Maka kembali semuanya kepada makna, karena tafsir adalah makna. Maka kalla apa maknanya? Maka kita masuk sedikit kepada ilmu Arabiyah dari segi i'rab. Kalla adalah harfu jazr, harfu zajr, warada, yang mana dia fungsinya memberikan kalimat yang menunjukkan tentang peringatan yang keras. Maknanya beware, caution, hati-hati. Kalla, hati-hatilah. Maka ini makna dari kalla. Maka hati-hatilah dari perbuatan yang buruk. Di dalam surat ini ayat Al-Mutaffifun dengan mencuri timbangan. Inna kitabal fujjari. Maka inna harfun nasab wa taukid diartikan sesungguhnya. Kitaba ismun inna. Dan ismun inna dalam keadaan mansub, kitaba alamatun nasbihi dengan al-fathah, dan kitaba dalam keadaan mudhaf, al-fujjari mudhafun ilaih. Maka al-fujjari majrur. Lafi sijjin. Maka lam di sini juga lamut taukid, dinamakan lam al-muzahlaqah. Fi harfi jar, sijjin ismun majrurun dengan fi. Maka sijjin majrur.
sijinin. Dan sijin di sini bukan jam'u mudzakkar as-salim dengan tambahan ya dan nun, bukan. Sehingga tidak dibaca oleh Ya'qub sijinah. Karena sijin di sini kalimat yang bukan dari jam'i mudzakkar as-salim. Dan dia majrur dikarenakan fi. Sijinin. Bukan mudhaf. Bukan asalnya sijin ataupun sij. Kemudian tambahan ya nun menjadi jam'u mudzakkar as-salim fi sijin, marfu'nya fi sij, marfu'nya sijun, tidak. Maka dia sijin kalimat mufrad dengan makna ditafsir nanti akan datang. Maka jar majrur di sini muta'alliq bi khobar inna. Dan begitupun wama adraka ma sijjin. Di dalam ayat yang ke-8 hampir sama dikarenakan diulang apa makna asijjin. Wama adraka ma asijjin. Maka seperti ini i'rabnya, seperti al-haqqah, wa ma adraka mal haqqah. Dan juga di sini as-sijjin. Disebutkan wa ma adraka masijjin. Adapun tafsir dari as-sijjin barakallahu fikum, maka makna ijmali dari ayat ini inna sesungguhnya atau kalla awas, beware, caution, bahwa sungguhnya kitab al-fujjar, kitab catatan orang-orang yang buruk itu, yang mencuri timbangan, di antaranya lafi sijjin, akan ditulis pada sijjin. Makanya di sini apa itu makna sijjin? Maka telah datang tafsir sijjin pertama marfu. Apa makna marfu? Datang dari Nabi. Maka jika dia datang dari Nabi menunjukkan perkara ini besar. Maka diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga Abu Bakar ibnu Abi Syaibah dari jalan Hannad ibnu Sirri akhbarana Abdullah ibnu Numair akhbarana Al-A'mash haddatsana al-Minhal an Abi Umar Az-Zadan mendengar dari Al-Bara ibnu Azib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abu Bakar ibnu Syaibah juga meriwayatkan selain Abi Daud yang sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash anil Minhal an Zadan anil Bara ibnu Azib. Maka sanad ini barakallahu fikum keduanya bertumpu kepada Al-A'mash dan dia imam. Meskipun mudallis, tapi di sini telah mengatakan haddatsana. Maka seorang mudallis jika mengatakan haddatsana, akhbarana, amba'ana dengan lafaz-lafaz tasrih, maka tidak ada muskilah, no problem with his an-anah, dengan an-anahnya, tidak ada masalah. Maka di sini dia meriwayatkan dari gurunya Minhal, Al-Minhal di sini Ibnu Amr, thiqah. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat. Hadis yang akan kita bahas tentang sijin ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih. Dia katakan hada haditsun hasan. Maka sekarang kita akan masuk kepada tafsir makna sijin dari ucapan Nabi. Dan sanadnya tadi disebutkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, hadis yang hasan. Bisa dijadikan pendalilan, bisa kita imani. Maka apa kata Nabi? Berkata Al-Bara ibnu Azib dari Nabi, innal abdal kafir idza kana fi inqita minad dunya wa iqbal minal akhirah. Bahwa sungguhnya
Di sini kisah orang kafir yang sekarat. Bagaimana keadaannya? Nazala ilaihi minas sama malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-masuh. Maka datanglah malaikat-malaikat yang wajah-wajah mereka gelap. Ma'ahumul masuh, membawa kain kafan. Hatta yajlisuna minhu maddal basar. Dan mereka malaikat yang berwajah hitam legam ini, mereka duduk sejauh mata memandang. Maka orang-orang yang sekarat mulai pada datang malaikat. Bagi orang-orang yang kafir, malaikat hitam legam mulai turun dari langit. Duduk-duduk dalam keadaan jauh. Kayak ini yang menyebabkan manusia-manusia terutama kafir dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan tidak tenang, karena melihat keadaan seperti ini. Summa yaji'u malakul mauti. Maka mereka duduk jauh menunggu malaikatul maut datang. Hatta yajlisa inda ra'sih. Maka datanglah malaikatul maut dan dia duduk di atas kepalanya. Fayaqul, ya ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhatillah wa ghadabih. Maka wahai jiwa yang buruk, keluarlah untuk mendatangi kemurkaan Allah dan adab Allah atas kamu. Ini teriakan dari malaikat pencabut nyawa. Tahu keadaan orang kafir ini. Maka dikatakan keluarlah, akan dikeluarkan dengan paksa karena mayat ini tidak mau untuk keluar. Tidak mau meninggalkan jasadnya. Qala, berkata Nabi, fatafarraqu fi jasadihi. Maka jasadnya tidak mau memisahkan badan, tahu akan diadab, maka tafarraqa, dipisahkan dari jasadnya ruh ini. Fatakhruju fayanqati'u ma'aha al-uruqu wal asabu. Maka dia itu sangat keras sekali dicabut, bagaikan mempunyai otot dan mempunyai urat-urat, kalau tanaman akar yang kuat. Kama tunza'us sufuda minas suf al-mablul. Maka seperti besi-besi yang dia itu, seperti misalnya besi-besi yang dia itu banyak cabang-cabangnya. Kalau kita lihat misalnya seperti pembatas besi atau pagar besi yang setiap beberapa senti ada besi-besinya keluar. Nah itu seperti tanzu'u as-sufuda minasuf al-mablul. Maka seperti besi-besi yang bercabang-cabang itu dikeluarkan dari asuf al-mablul, dari pakaian yang dalam keadaan basah. Maka dia akan ditarik dan terrobek. Fayakhuduha, faida akhaduha lam yadda'uha fi yadihi tarfatu ain hatta yakhuduha fayaj'alunaha fitil kal masuh. Maka di saat keluar dengan paksa dan berbunyi dengan keras dan dalam keadaan dipisahkan dengan paksa ini, keluarlah si ruh yang buruk, busuk. Maka malaikat maut dan malaikat yang lain tidak mau membawanya ke atas kecuali dilemparkan kepada kafan tadi. Maka malaikat-malaikat yang hitam yang membawa kafan itu menerima dengan kafan, tidak mau dengan tangan-tangan mereka, kecuali malaikatul maut yang memang tugasnya. Fayakhruju minha ka'antani rih jifah wujidat ala dohril ard.
Maka keluarlah ruh yang busuk ini dari badannya bagaikan bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Maka memberikan madarat kepada para malaikat dan penghuni langit. Fayas'aduna biha. Maka dibawa ke atas langit. Fala yamuruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu ma hada ar-ruh al-khabith. Maka tidaklah naik ke langit cuman hanya sekedar langit yang pertama. Maka semua malaikat yang dilewati yang ada di atas, bau busuk ini dari mana? Mereka akhirnya mengetahui, melihat, membawa masuh, membawa kafan, bau busuk ini dari ruhnya orang yang busuk, tidak beriman kepada Allah, kufur. Maka dikatakan, siapa orang yang ruhnya buruk ini? Fayakulun fulan ibnu fulan bi akbah asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Diberikan nama buruk sesuai dulu lakobnya yang buruk di dunia. Maka dia ma'ruf dengan orang yang dolim, pembegal, perampok, atau koruptor, atau juga pemakan riba, atau juga pembuat dolim, dan apalagi pelacur, tukang selingkuh dengan tetangganya ataupun dengan teman kantornya. Maka akan dilakobi seperti itu oleh para malaikat. Siapa dia? Dia misalnya bos-bos yang besar, dia adalah dari koruptor, maling, punya negara misalnya. Dan juga orang pezina selalu selingkuh dengan sekretarisnya. Tidak ada sekretaris baru kecuali dia selingkuhi istri orang. Dan seterusnya. Dilakobi dengan perkara-perkara yang buruk. Siapa dia? Fulan, ibnu fulan, tukang begini, tukang begitu, dan seterusnya. Bi akbah asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Diberikan dengan lakob-lakob yang buruk yang dulu dia lakukan di dunia. Tentunya juga dia kafir, musyrik. Karena ini juga yang menjadi pendalian di dalam pembahasan ini, bahwa jiwa ini jiwa yang buruk karena tidak beriman kepada Allah. Hatta yuntaha bihi ila sama'i dunya. Hanya sampai kepada langit dunia, langit pertama. Karena ditolak. Fayastaftihuna fala yuftahu lahu. Maka diminta untuk buka. Kata malaikat pencabut nyawa dan yang lainnya, buka. Maka tidak mau membuka langit pertama. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi membaca ayat Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maka mereka meminta untuk dibukakan, tidak dibukakan oleh langit, dari pintu langit. Dan bahkan mereka tidak akan pernah masuk kepada surga bagaikan unta yang tidak akan pernah masuk ke lubang jarum. Sekarang lihat ibu-ibu antum memasukkan benang jarum kepada lubang jarum. Lubang jarum kecil atau besar? Susah memasukkan benang. Bisa masukkan onta. Onta yang tingginya bisa 2 meter kurang atau lebih, bisa dimasukkan ke lubang jarum. Seperti itulah orang kafir tidak akan pernah masuk surga. Seperti mustahilnya dimasukkan ke lubang jarum. Ini ucapan Allah. Dan poin pendalilannya, tidak dibukakan bagi dia pintu surga atau pintu langit. Kemudian berkata Nabi setelah membaca ayat ini, kemudian Allah berfirman, maka hadis ini sebagiannya adalah hadis qudsi. Maka Nabi mengatakan, berkata Allah kemudian setelah diminta langit dibuka, tidak bisa dibuka, uktubu kitaba abdi fi sijjin
fil ardi sufla. Maka tidak diterima untuk dinaikkan ke langit, maka tulislah kitab dari hambaku yang buruk ini fi sijjin, pada sijjin. Ini dia poin pendalilan. Di mana? Fil ard, di bawah dari bumi. As-sufla, bagian yang paling bawah. Wa aiduhu ilal ard. Setelah dicatat, dibawa ke sana, dicatat, kembalikan ke atas bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Qala fatutrahu ruhuhu torhan. Maka kemudian setelah selesai ditulis amal-amalnya di sijjin, di dalam bumi, maka kembalikan dia ke atas bumi, ke kuburannya maksudnya. Karena kami menciptakan dari tanah dan kami akan mengembalikannya, menguburnya di tanah, dan kami akan mengumpulkannya kelak di mahsyar, bangun mereka dari tanah. Maka dilemparkanlah ruhnya dalam keadaan dari atas langit pertama yang tidak pernah dibuka, dilempar oleh malaikat. Maka Nabi juga membaca ayat, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatahtafuhu tayru aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Maka jiwa orang-orang yang musyrik yang tidak diterima ruhnya di langit, knocking on the heavens door, tidak diterima. Maka langit tidak mau membuka. Maka dilempar. Maka jatuhlah dari langit ke bawah. Bahkan ke tempat-tempat yang buruk, ke tempat-tempat yang mengerikan. Karena dilempar tadi dari atas ke bawah. Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka akan dikembalikan ruhnya kepada jasadnya. Maka ini masih panjang hadis ini. Namun yang menjadi poin cukup bahwa setelah ditolak untuk naik ke atas langit, meskipun bahkan langit pertama, maka dia itu dilempar dan ditulis amalannya di sijjin, di tempat bawah tanah. Kemudian dinaikkan ke tanah dan dikubur. Tentunya untuk menerima adab kubur, ditanya pertanyaan-pertanyaan oleh dua malaikat. Maka mana pendalilan kita di sini? Makna as-sijjin, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Maka awas, hati-hati orang-orang kafir yang melaksanakan al-mutaffifin, melaksanakan timbangan-timbangan yang buruk, maka hasil dari kejahatan ini akan ditulis amal-amalnya di sijjin. Apa tadi di hadis yang sahih? Tahtal ard. Maka tempat yang mengerikan di bawah dari bumi ini. Kemudian setelah dicatat, dinaikkan dan dibawa ke kuburannya dan ditanya oleh dua malaikat. Adapun telah datang juga asar dari para tabi'in. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Waraqah Ibnu Umar jami'an an Ibni Abi Najih an Mujahid. Maka sanadnya sahih. Berkata Mujahid fi qaulihi la fi sijjin, qala amaluhum fil ard as-sabi'ah la yus'ad. Bahwa maknanya amalan-amalan mereka yang dulu dilakukan di dunia dari kekufuran kepada Allah, kesyirikan kepada Allah, dan dari selingkuhan tadi, dan juga dari hasil korupsi, amalan-amalan buruk ini bukannya dibawa ke atas karena buruk, kesyirikan, kekufuran, maka disimpan di bawah, di kerak bumi yang paling bawah. Yang ketujuh,
kata Mujahid. Maka di sini kita mengetahui bahwa bumi ini ada 7 dan juga langit ada 7, seperti di dalam hadis-hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Maka di hari kiamat Allah yatfi biyadihi sab'as sama wa yamsiku sab'al aradin, bahwa Allah melipat 7 langit dan memegang dari bumi yang 7 juga. Maka di sini menunjukkan bahwa bumi itu bertingkat-tingkat ke bawah. Kita berada di atasnya paling baik. Dan masih ada di bawah kita paling buruk. Dan begitu pun langit ada 7. Dan kita di bawah dari langit yang pertama. Faham di mana kita? Maka ini datang tafsir dari Mujahid. Dan datang pula tafsir dari Qatadah. Dan tafsir dari Qatadah dari jalan Hadatsana Ibnu Abdil A'la Yunus, yang mana dia rawi yang siqah. Hadatsana Ibnu Saur, yakni Muhammad Ibnu Saur, anaknya Bul Saur, banteng. Maka dia dalam keadaan As-San'ani, orang dari Yaman, siqah. An Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi dari Qatadah Ibnu Di'amah. Maka berkata Qatadah barakallahu fikum, fi sijjin qala fi asfalil ard as-sabi'ah. Maka di sini sama seperti ucapan Mujahid, di bawah dari bumi yang ke-7. Itulah catatan orang-orang kafir musyrik. Adapun orang-orang muslim, dari salat kita barusan insyaallah diterima oleh Allah, dan sekarang kita menuntut ilmu. InsyaAllah ibadah yang paling besar, di mana Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi seluruh kaum muslimin. Maka di sini ditulislah amalan-amalan kita wa yarfa'uhu. Seperti di hadis-hadis dan Al-Quran, bahwa Allah mengangkat amalan-amalan kaum mukminin ke atas. Adapun orang-orang kufar, dari perbuatannya dicatat di sijin, ditenggelamkan di bawah. Adapun ucapan Allah di ayat yang selesai 78, 79, karena di ayat ke-8, selesai dari ayat ke-7 dan ke-8, yang keduanya menyatakan wa ma adraka ma sijin. Apa itu sijin? Maka telah selesai. Sijin adalah lapisan paling bawah dari tanah, dan amalan mereka akan disimpan di sana, tidak bertemu dengan Allah, diangkat ke langit oleh Allah. Kitabun marqum. Maka apa i'rabnya kitabun marqum? Kitabun khobar mubtada. Khobar, iya. Bukan mubtada, bukan. Lalu mana mubtada'nya? Mahdhuf, takdiruhu huwa. Maka asalnya huwa kitabun marqum. Maka kitabun khobar marfu, alamatu rafihi bi dhammah. Lalu mana mubtada'nya? Takdiruhu huwa. Mahdhuf, dihilangkan. Takdirnya dia kitabun. Maka dia kitabun mubtada dan khobarnya. Maka kalau begitu marqum, apa itu i'rabnya? Maka marqum adalah sifah dari kitab. Maka dia adalah kitab yang marqum. Makna marqum adalah dari wazan maf'ul bimakna maktub. Dia adalah kitab yang ditulis. Kitabun marqum. Maka dia adalah kitab yang ditulis. Kembali kepada permasalahan kitab yang ditulis, yang dicatat di as-sijjin. Maka mana dalil dari ucapan as-salaf? Telah datang dari Qatadah, yang mana dari Qatadah ini sanadnya sahih dari Bishr ibnu Mu'ad, haddatsana Yazid an Sa'id an Qatadah. Dan ini hadis yang sanadnya sahih kepada Qatadah. Dan yang kedua dari Yunus ibni Abdil A'la, dari Muhammad ibnu Saur, dari Ma'mar, dari Qatadah,
juga sanadnya sahih kepada Qatadah. Apa kata Qatadah? Kitabun markum ay kitabun maktubun. Dan begitu pun datang dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, yang mana dari jalan Yunus ibnu Abdul A'la an Abdullah ibnu Wahab an Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seorang dari ahli tafsir, dari bapaknya ahli tafsir Zaid ibnu Aslam. Maka berkata Abdurrahman, kitabun markum ay kitabun maktubun. Dia adalah kitab yang ditulis namun disimpannya di sijjin, di bawah kerak bumi yang ketujuh. Maka tidak sampai kepada Allah, tidak diberikan kepada Allah untuk dilihat, ditimbang. Maka di sini barakallahu fikum, orang-orang yang muslim, maka Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka di dalam ayat ini maknanya, barang siapa timbangan yang pada saat itu dalam keadaan berat, maka dia masuk surga dalam kehidupan yang baik. Adapun yang amalan timbangannya buruk, dia masuk api neraka. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Masuk kepada api neraka yang menggelegak. Ini bagi siapa? Bagi kaum muslimin ditimbang. Amalan baiknya lebih berat atau amalan buruknya lebih berat. Ini timbangan untuk orang yang muslim mukmin. Adapun orang kafir, mana catatannya? Disimpan di sijjin, di kerak bumi yang ketujuh, tidak diangkat kepada Allah. Lalu bagaimana di hari kiamat kelak? Allah tidak akan pernah menghisab amalan-amalan mereka. Amalannya buruk, maka tidak ditimbang dari amalan yang baik dan yang buruk. Lalu bagaimana orang-orang kafir ini, dia menginfakkan hartanya untuk manusia, untuk Palestina, membuat rumah sakit, membantu anak-anak di Gaza dan yang lainnya, dan membantu masjid-masjid. Maka tetap amalan-amalan itu sirna haba'an mansura. Karena apa? Karena dia bukan seorang yang muslim. Mana pendalilannya di Al-Quran banyak. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Maka Allah berfirman kepada orang-orang kafir musyrik yang membuat akomodasi untuk peribadatan, naik haji dan umrah, diberikan tenda-tenda. Dulu di zaman jahiliyah belum ada tenda sih. Yang jelas tempat-tempat istirahat, makan dan minum, dibuatkan roti dan minum zam-zam disediakan. Akomodasi yang baik ini tidak diterima oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, infak-infak mereka sirna. Kenapa? Karena dia dalam keadaan kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka mega bintang CR7 misalnya, jika memberikan sedekah infak yang besar kepada kaum muslimin dan seterusnya yang ma'ruf, maka pahalanya tidak diberikan oleh Allah, sehingga disimpan di as-sijjin. Maka dia dalam keadaan seperti itu jika mati dalam keadaan kekufuran. Mana amalan-amalan baiknya? Haba'an mansura. Maka inilah kenapa disimpan di sijjin, di kerak bumi yang paling bawah, karena dalam keadaan tidak bermanfaat sedikit pun. Maka asar ini asar yang sahih
Yunus dia Ibnu Abdul A'la As-Sadafi thiqah, dan Ibnu Wahab dia adalah Abdullah imam, dan Abdurrahman Ibnu Zaid Ibnu Aslam meskipun dia dhaif di periwayatannya, namun di sini dia tidak meriwayatkan tapi dia yang berbicara, dan di ilmi tafsir dia adalah ahlinya. Kemudian kita masuk kepada ayat yang ke-10. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Qiraah Hafs. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Qiraah Yaqub. Maka wailun telah kita lewati. Maknanya kecelakaan yang besar. Dan nanti akan dijelaskan di sini tentang makna kecelakaan tersebut. Wailun yauma idin. Maka yauma dorf dari zaman. Maka celakalah pada hari idin. Di sini idin ismun mabni ala sukun yang dhahirah di akhirnya. Dan di sini idin maknanya pada hari kiamat, itu maknanya. Tanwin iwad, pada hari kiamat. Lil mukadzibin, untuk mereka para pendusta. Maka kita katakan di dalam ayat yang pertama, wailun lil mutaffifin. Apa makna wailun? Disebutkan katanya, dia adalah lembah yang dalam, jurang yang besar dan dalam di api neraka. Itu sanadnya dhaif. Ingat sanadnya ada siapa? Abdullah ibn Lahiyah wa Darraj ibnu Sam'an meriwayatkan dari siapa? Tidak ada yang jawab. Darraj ibnu Sam'an an Abi Samah dari Abi Sa'id Al-Khudri. Saleh ya. Maka di sini sanadnya dhaif. Lalu bagaimana kalau begitu? Makna wail dikembalikan kepada tafsir lugawi bimakna halak. Maknanya kehancuran, bimakna wa'idun syadid. Maknanya ancaman yang keras dan seterusnya. Maka ini sesuai dengan hadis yang menunjukkan ke arah ini. Seperti datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Musaddad haddatsana Yahya an Bahz ibn Hakim haddatsana abihi an jiddihi. Maka sanad ini sanad yang hasan. Nabi mengatakan wailun lilladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqaum wailun lahu wailun lahu. Maka di dalam hadis ini Nabi mengulang-ulang ucapan wail, celaka besar bagi mereka orang-orang yang berdusta untuk dijadikan bahan tertawaan. Wailun lahu wailun lahu. Maka keburukan bagi dia, kecelakaan bagi dia. Di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan kalimat wail, maknanya adalah kecelakaan. Maka hadis ini sanadnya hasan karena riwayat Bahz ibnu Hakim dari bapaknya, Hakim dari kakeknya, dia adalah sanad yang hasan. Maka Imam At-Tirmidzi telah menghasankannya dan telah datang juga dari Abi Hurairah. Maka kesimpulannya, makna wailun lil mukadzibin, kecelakaan yang besar bagi mereka orang-orang yang mendustakan. Maka wail maknanya adalah kecelakaan. Maka di ayat yang ke-11, untuk siapa kecelakaan yang besar ini? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Bagi mereka orang-orang yang mendustakan hari akhirah. Maka i'rab dari alladzina ismun mausul, dia mabni alal fathah fi mahalli jar. Kenapa? Karena dia sifat dari apa? Al-mukadzibin.
Maka di dalam ayat disebutkan wailun lil mukadzibin. Celaka besar bagi orang-orang yang mendustakan. Sekarang ingin menjelaskan sifat mendustakan apa. Wailun lil mukadzibin. Maka wailun berita buruk, keburukan, kecelakaan bagi orang-orang yang berdusta. Berdustanya apa? Berdustanya yukadzibuna biyaumiddin. Maka alladina ismun mausul di sini sifat. Sifat yang menjelaskan pendusta. Pendusta dari apa? Di sini dijelaskan di ayat setelahnya pendusta mendustakan hari kiamat. Yukadzibuna biyaumiddin. Yang mana mereka mendustakan hari akhirat. Maka yukadzibuna fi'il mudhari' dengan fa'ilnya biyaumiddin ba harfi jar, yaumi ismun majrurun bil ba dan dia mudhaf, ad-din mudhafun ilaih. Wailun yauma idin lil mukadzibin. Maka kecelakaan yang besar bagi mereka orang-orang yang mendustakan tentang akan datangnya hari kiamat. Dan telah kita bahas di pelajaran yang lalu bahwa permasalahan pendustaan hari kiamat adalah kekufuran. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat, maka mereka telah kafir. Maka telah datang tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam juga dari sanad yang terdahulu, sanad yang sahih. Ucapan Allah alladzina yukadzibuna biyaumiddin, berkata Abdurrahman ibnu Zaid, mereka adalah ahlus syirk yukadzibuna biddin, bahwa mereka orang-orang musyrik yang mendustakan hari kiamat. Maka ini tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid bahwa makna alladzina yukadzibuna biddin maknanya mereka orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Adapun ayat yang ke-12, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Maka di sini pun ingin menjelaskan orang-orang yang mendustakan tadi dari hari kiamat, kebanyakan sifat mereka bagaimana? Maka wama, waw di sini waw terbagi menjadi banyak. Ada waw istinafiyah, ada waw ataf, ada waw ma'iyah. Maka dohirnya di sini waw istinafiyah yang menunjukkan jumlah ini di awal jumlah. Maka waw istinafiyah adalah pembukaan. Wama, maka ma di sini ma nafiyah. Tidaklah. Yukadzibu fi'lun mudhari' marfu li tajarrudihi anin nasib wal jazim bihi jar wa majrur, yang maknanya dhamir ha kembali kepada yaumuddin. Wa ma yukadzibu bihi, maka tidaklah mereka atau tidaklah dia orang-orang kafir ini kufur atau mendustakan hari akhirah illa kecuali kullu mu'tadin athim. Maka illa adawatul hasr ataupun al-istithna yang menjadikan pengecualian. Kecuali kullu mu'tadin athim. Maka kullu di sini fa'il marfu dari yukadzibu. Maka kullu fa'ilnya setiap dari mu'tadin athim. Maka mu'tadin mudhaf ilaih, karena kullu mudhaf dia fa'il dan dia mudhaf. Dan mu'tadin mudhafun ilaih, dan athim adalah sifat dari mu'tadin yang majrur mudhafun ilaih yang bersifat athim. Maka makna dari kullu mu'tadin athim, semua orang yang melampaui batas, yang melaksanakan dosa kepada Allah.
Jadi tafsirnya, wa may yukadzibu bihi, tidaklah orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu kecuali kullu mu'tadin asim. Semua mereka orang-orang yang melampaui batas dan berdosa kepada Allah. Karena telah dipelajari di pelajaran yang lalu dari dalil-dalil Al-Quran banyak. Orang-orang kafir musyrik mereka melampaui batas dengan meyakini bahwa Allah tidak mampu untuk membangkitkan orang-orang yang sudah dimakan tanah dan dimakan lalat. Maka bagaimana lalat, cacing? Maka bagaimana orang-orang yang sudah hancur lebur dibangkitkan kembali? Dan di hadis Ibnu Mas'ud di Sahih Al-Bukhari, kadzabani Ibnu Adam, telah mendustakan aku Bani Adam. Apa dustanya kata Allah? Mengatakan bahwa aku tidak mampu menciptakan, membangkitkan mereka setelah mereka mati dan hancur lebur tubuhnya dimakan tanah. Maka ini kedustaan mereka. Tentu aku akan menciptakan mereka kembali atau mengembalikan mereka hidup kembali. Maka dari sini mereka orang-orang yang tidak mempercayai hari kebangkitan dikatakan kullu mu'tadin asim. Maka mereka dalam keadaan melampaui batas dengan praduga dan prasangkanya itu, dan mereka telah berbuat dosa kepada Allah. Maka ditafsirkan oleh Qatadah dengan sanad yang sahih, wailun yauma idin lil mukadzibin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim, ay mereka mendustakan hari kiamat dan tidak mendustakan hari kiamat kecuali orang-orang yang melampaui batas wa asim bi rabbihi, dan berbuat dosa kepada Allah. Maka ini dari tafsir ayat ke-12. Dan kita masuk kepada tafsir yang ke-13. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini qiraah Hafs dan qiraah Al-Kisai idza tutle alaihi, dan qiraah Wars idza tutle alaihi ayatuna, karena di sini ayatuna dalam keadaan mad badal, maka isba. Qala asatirul awwalin dengan naqal qiraah Wars qala asatirul awwalina. Qiraah Yaqub dibaca dengan hak saktah karena al-awwalin dia jam'u mudzakkar as-salim di sini. Maka ida sifatnya yang berikutnya, ida tutla alaihi ayatuna, jika mereka mendengar dan dibacakan ayat-ayat kami, qala asatirul awwalin, itu hanya legenda ucapan orang-orang terdahulu. Jadi di saat mereka dibacakan ayat-ayat terutama tentang hari akhirah dari kejadian nabi-nabi terdahulu, mereka akan mengatakan, itu hanya cerita, dongeng, legenda orang-orang terdahulu. Di saat diceritakan bagaimana Allah menghancurkan kaum Nuh, kaum Ad, kaum Hud, Fir'aun, dan yang lainnya. Itu hanya dongeng, usturi, the legend, legenda dari orang-orang zaman dulu. Seperti legenda si Malin Kundang. Iya, Malin Kundang legenda apa benaran? Misalnya hanya legenda saja. Dan begitu pun di sini, kisah-kisah Nabi dulu itu legenda. Kisah orang-orang yang diadab sebelum kita ini hanya legenda. Maka ini dari sifat mereka orang-orang yang mendustakan hari akhirah. Maka ida di sini dhorf lima yastaqbilu minaz zaman, tutla di sini fi'lun mudhari' dalam keadaan mabni lil majhul. Berarti di sini ada naibul fa'il. Dan alaihi jar majrur. Dan ayatuna barulah di sini marfu karena naibul fa'il. Dan dia mudhaf, mudhafun ilaih. Qala asatirul awwalin. Maka mereka berkata dengan fi'lun madhi qala, bahwa itu semua kisah adalah asatirul awwalin.
Maka asatiru di sini khobar mubtada mahdhuf. Takdirnya tilka, kisah-kisah itu asatirul awwalin. Maka dia hanya dongengan orang-orang terdahulu. Maka asatiru marfu karena khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya tilka. Tilka asatiru al-awwalin. Maka al-awwalin majrur mudhafun ilaih dan dia majrur bi al-ya al-awwalin. Kenapa? Karena dia mulhaq dari jam'i mudzakkar as-salim. Maka inilah dari tafsir ayat yang ke-13 bahwa ucapan-ucapan mereka para nabi kepada mereka dianggap ucapan legenda terdahulu. Maka Allah mengatakan setelah itu, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan ini dengan idgham barrana, qiraah dari Al-Kisai dan qiraah Ya'qub. Dan adapun qiraah yang telah kita lalui, qiraah Hamzah Az-Zayyat dengan al-imalah rena. Maka kalla barrena. Maka kalla kalimatu zajar seperti kita lewati, bal harfu idrob. Kalla bal. Maka awas, tidaklah sekali-kali. Bahkan rona ala qulubihim. Maka rona fi'lun madhi mabni alal fatah. Ala qulubihim ala harfi jar. Qulubi ismun majrurun dengan ala. Dan dia mudhaf dan domir ha mudhafun ilaih dan mim lil jama'. Kalla bal rona ala qulubihim. Maka awas sekali-kali janganlah berbuat seperti itu. Karena Allah telah menutupi atas hatinya. Maka nuyaksibun. Ma di sini ismun mausul, awas. Tidak semua ma ismun istifham dan ismun nafi, harfun nafi, bukan ismun istifham dan harfun nafi, tetapi ma di sini ismun mausul bimakna alladhi. Ma kanu alladhi kanu. Maka di sini ma i'rabnya ismun mausul mabni alal fathah. Ismun mausul akan datang nanti i'rabnya mabni ala sukun, di sini ma alifnya sukun fi mahali rafa fa'il. Maka dia di sini sebagai fa'il dari rona. Rona makanu yaf'alun atau yaksibun. Maka telah datang tafsir tentang permasalahan kalla barrona. Apa itu makna rona? Maka makna rona adalah hati-hati mereka yang ditutupi dari dosa-dosa. Awas. Kaum muslimin jika melaksanakan dosa, di hatinya itu akan ditulis nuktatun sauda. Maka dosa perempuan misalnya keluar dengan bibir mernya, dengan betisnya yang berlotion, dengan pakaian yang sempit karena jadi sekretaris atau jadi teller di bank, dan parfum Diadora ataupun Casablanca ataupun Casanova ataupun Calvin Klein dan yang lainnya, maka radius 2 meter tercium baunya oleh orang-orang yang di bank ataupun para nasabah dan sebagainya. Maka perempuan ini penuh dengan dosa, dengan tabarruj. Pekerjaan dia kedua sebagai teller di bank yang dilaknat oleh Nabi sesuai hadis Muslim dari Jabir, la'anallah au la'ana Rasulullah akilur riba wa maukilah wa katibain. Maka Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang dimakani riba, orang yang pinjam nasabah di bank, dan para teller, 2 pencatat tadi perempuan. Maka perempuan ini keluar dari rumah dalam keadaan tabarruj, kemudian kerjanya juga menulis dan mencatat perjanjian-perjanjian riba di bank, maka terus setiap hari berdosa. Nukitat fihi nuktatun sauda. Maka dia akan diberikan di hatinya itu tinta-tinta hitam penutup dari hidayah. Maka jika hati terus
ditutup dengan titik-titik hitam, maka hati ini akan menjadi hitam legam dan terbungkus dengan dosa. Maka kalau hati bagi orang-orang yang tadi setiap hari melaksanakan dosa, setiap hari menfitnah, akhirnya terfitnahlah dari teman rekannya atau dari bosnya. Terjadi lagi tambahan, selingkuh. Dia punya 2 anak, selingkuh dengan bosnya. Dosa besar selingkuh. Bahkan kalau ada pemerintah maka dirojam. Namun yang jadi poin pendalilan di sini, dia terus-menerus setiap hari dosa-dosa ditulis titik-titik hitam di hatinya. Sehingga hati itu menjadi keras. Dan hati itu terbungkus dari keburukan-keburukan. Sehingga susah untuk mendapatkan hidayah. Dan ini yang diinginkan oleh ucapan Allah, kalla barrona. Dan qiraah Hafiz, kalla bal rona ala qulubihim. Maka tidaklah yang demikian itu kecuali ditutup hatinya. Dikarenakan apa? Dikarenakan dosa-dosa yang dia laksanakan. Bima kanu yaksibun, dari perbuatan dosa yang tiap hari dilaksanakan. Maka awas bagi saudara-saudara kita dan kita yang berbuat dosa agar segera bertaubat. Karena dengan taubat akan mensucikan kembali hati-hati kita. Maka permasalahan seperti ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda, innal abda ida akhta'a khati'ah tuktabu fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta tagluwa qalbahu wa huwa ran alladhi dzakarallahu fi kitabihi kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang maknanya kata Nabi dari Abi Hurairah di sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa seorang hamba jika berbuat kesalahan, 1 akan dibuat di hatinya titik hitam, 2 tambah lagi, 3 tambah lagi, terus setiap hari berbuat dosa akan ditulis titik-titik hitam yang lebih banyak. Maka hati itu akan hitam. Dan jika dia beristighfar dan bertobat, akan dirontokkan titik-titik hitam tersebut dari hatinya. Dan jika kembali lagi berdosa, diberikan titik-titik hitam lagi. Sampai terus dia tidak bertobat, maka hatinya hitam legam dari titik-titik ini. Dan ini yang dikatakan Ar-Ron di dalam ayat kalla barrana ala qulubihim. Maka Nabi membaca ayat ini. Maka ayat ini ditafsirkan oleh Nabi sendiri. Dari ucapan Nabi, bukan ucapan Qatadah dan yang lainnya. Maka hadis ini barakallahu fikum telah datang dari Abi Hurairah, yang mana sanadnya dari At-Tirmidzi tadi dan juga dari Musnad Imam Ahmad dari Abi Hurairah dengan jalan Muhammad ibni Ajlan anil Qaqqa ibni Hakim an Abi Saleh an Abi Hurairah. Semua rijalnya thiqat kecuali Muhammad ibnu Ajlan rawi yang saduk, maka hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di dalam Jami'us Sahih, maka dikatakan oleh Syekh kami hada haditsun hasan. Maka inilah makna dari kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka kita cukupkan saja, karena kalau dibuka tafsir ini sampai duhur kita akan terus masuk ke ayat 15, 16, 17. Mau kalian sampai duhur dengan kita? Mau? Sampai duhur. Maka kita cukupkan sampai ayat 14. Insya Allah di waktu yang akan datang dan ilmu
kita akan terus mendapatinya. Tidak usah buru-buru. Emangnya kita mau kemana? Kita ada eksis terus setelah sholawat duhur, sebelum duhur, ba'da duhur dars, ba'dal asar pelajaran, ba'dal maghrib pelajaran. Alhamdulillah. Jadi kenapa harus terburu-buru? Dan alhamdulillah kita sistemnya mulazamah. Tidak dikejar target seperti di SMP, di SMA. Oh, targetnya sebentar lagi ujian semester. Babnya masih banyak. Terus gimana? Ayo dipres. Maka hari ini kita membaca 5 bab langsung. Nanti nggak paham Ustadz. Terserah paham nggak paham. Yang penting saya menyampaikan selesai. Dari bab saya, target saya selesai. Itulah. Dalam keadaan dipaksakan murid paham tidak paham, itulah ilmu yang kita pelajari dulu di sekolah-sekolah. Dan sebagian pondok pun seperti itu. Ayo mengejar target. Di bulan keempat ujian semester kedua dan seterusnya. Maka di sini tidak ada. Namun dengan begitu kita pun tiap hari belajar. Jadi target kita belajar adalah ibadah. Setiap majelis yang kita ada, ibadah. Penyebab masuk surga. Semakin banyak majelis, semakin banyak ampunan dari Allah, semakin banyak dan semakin lebar jalan masuk kepada surga sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang banyak duduk di majelis-majelis ilmu, maka dia dimudahkan jalan untuk masuk surga. Maka di hadis Abi Hurairah yang sahih ini atau hasan ini karena dari jalan Muhammad ibnu Ajlan, Nabi membaca ayat ini, kalla balrona ala qiraah Hafs, kalla barrona ala qiraah Al-Kisai dan Yaqub, kalla barrena ala qiraah Hamzah. Maka di sini Nabi menceritakan tentang permasalahan hati. Maka kenapa orang-orang kafir itu hatinya seperti di pelajaran nahwu, al-kafiru sofwanun qalbuhu. Hatinya itu keras bagaikan batu cadas hitam dari batu sungai. Kenapa? Karena setiap hari dosa dan dosa. Dan dosanya kesyirikan. Dan dosanya kekufuran. Seperti orang-orang yang hidup di zaman now. Bangun dari tidur melaksanakan kesyirikan kepada Allah dengan ibadah Trinitas. Bangun tidur berdoa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu muslim diberikan hanya untuk Allah doanya. Adapun orang-orang Nasoro mengetuk kening kanan, mengetuk kening, kemudian dada kanan kiri, disyirikkan. For the father. Bangun tidur ini berdoa untuk ayah di langit. Dan anaknya diberikan sepertiga ibadah untuk Yesus Kristus. Dan Ruhul Kudus, Jibril ataupun Bunda Maria sepertiga yang lain. Maka kalau begitu Rob mereka dibagi 3, setiap peribadatan dibagi sepertiga-sepertiga. Adapun di Islam Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah saja, jangan kalian mensyirikkan. Maka di sini alhamdulillah kita dalam keadaan orang yang beriman, bahkan hati kita terus melaksanakan ibadah mulai dari malam tadi misalnya salat malam, kemudian salat sunnah 2 rakaat, kemudian salat di masjid jamaah, tidak di rumah. Kemudian setelah itu melaksanakan menuntut ilmu. Maka alhamdulillah justru kita Allah mudahkan amalan-amalan soleh. Bukan tidur di rumah, tapi sholat berjamaah. Kemudian melaksanakan menuntut ilmu. Maka justru kebalikan dari ron. Maka di sini orang-orang yang berdosa setiap hari dijadikan titik-titik hitam sampai hatinya itu terbungkus dari titik-titik hitam. Adapun kita alhamdulillah tentunya setiap orang punya dosa-dosa di antara kita dengan Allah
namun dohirnya sholat berjamaah, dohirnya menuntut ilmu setelah sholawat, maka justru di sini alhamdulillah dalam keadaan penuh kebaikan. Dan awas, jangan kalian ujub dan bangga dengan kebaikan yang ada pada kalian. Itu semua karena Allah mudahkan untuk kalian. Maka kalian jangan ujub, takabur melihat saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Saudara-saudara kita yang ada di rumah sibuk main game, sibuk nonton televisi, atau kembali merajut dengan tetangganya si butet, bekas pacarnya, dan seterusnya. Mereka dosa dan tidak sholat berjamaah, apalagi menuntut ilmu, sibuk sekarang jualan, jual batagor dan sebagainya misalnya. Maka kalian di sini dalam keadaan penuh kenikmatan. Setiap sholat berjamaah dapat pahala. Kemudian menuntut ilmu setelah waktu sholat dapat pahala dan ampunan. Dan terus menerus dalam keadaan kebaikan. Maka syukuri nikmat ini. Jika kalian tidak syukur atas nikmat ini, bisa kalian terusir dengan mudah. Dengan berbagai alasan. Alasan yang klasik biasanya tidak betah. Ataupun orang tua menyuruh untuk pulang. Karena untuk menjadi tulang dari pekerjaan di rumah, sumber rezeki. Atau alasan klasik bermasalah. Dipukul sama ustadznya, nggak terima. Atau dimaki sama ustadznya, dasar lu murid pinter. Wah, nggak terima bapaknya. Wah, keluar aja lah. Ini gurunya malah mencela-cela disebut anak saya pinter. Loh, kok marah anaknya disebut pinter? Anak saya nih bodoh. Tukang tidur di pelajaran. Kok disebut pinter sama ustadz? Ustadz nih berarti ngejek anak saya. Jadi ribut kan? Dikeluarkanlah. Jadi banyak penyebab keluar dari tempat-tempat yang baik seperti ini. Dan kami dulu dilihat di Yaman itu, Masya Allah berjubel datang ke tempat Syekh Mukbil. Namun setiap hari saya lihat banyak yang diusir. Dan diusirnya kelas-kelas kakap. Mencuri kitab, mencuri sendal. Itu masalah pencurian. Ribut, kelahi. Orang-orang Yaman gak bisa kelahi dengan gaya MMA. Muay Thai ataupun mixing martial art dengan pukulan smackdown dan sebagainya. Nggak tahu mereka teknik. Namun tukang ribut. Mencela-cela ya kalb ya himar ya khinzir. Dan pukulannya seperti menabok saja. Mudah untuk di smackdown oleh kita. Namun gaya. Akhirnya diusir sama Syekh Mukbil. Dan yang lainnya lebih parah dari itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bisa terus melaksanakan sholat berjamaah dan menuntut ilmu. Syukuri itu. Kalau tidak, kalian pun akan diharapkan. Si fulan pulang. Kenapa? Padahal dia senang di sini. Karena orang tua tidak ingin di sini, jauh, rindu, bla bla bla. Maka kalian akan menjadi diharamkan dari kebaikan pula. Maka syukurilah apa yang Allah berikan kepada kita. Wa naktafi ilahuna. Wa jazakumullahu khaira. Wa barakallahu.